Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Romansyah Putra. Saya dari Fakultas TR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuhan Fansuri Nizar. Saya dari Fakultas TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fala Muslis. Saya dari Fakultas STK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal Fahmi dari Fakultas TK. Dan kami adalah kelompok 8. Apakah tugas kami? Tugas kami adalah membuat program guna meningkatkan literasi anak desa. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Pertama, kita perlu membaginya menjadi beberapa langkah. Langkah pertama, identifikasi masalah. Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan Negara dengan kita ternyata peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Kita orang Indonesia yang masih buta huruf. Tapi tunggu dulu, ada data lain dari sumber berbeda yang ternyata 4 kali lipat lebih besar. Kalau kita buka data, persentase buta huruf di Indonesia terus turun. Tapi dalam 5 tahun terakhir, total penurunannya hanya sekitar 1,5%. Meski persentase buta huruf cenderung turun, faktanya dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca buku. Sedihnya, ini rekor yang dipegang Indonesia sejak 2016 hingga sekarang. Padahal, dulu Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan puisi dan ceritanya. Lalu, dari sekolah dasar, tahunnya, masalah kewajiban. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan salah satu level literasi terendah. Hal ini ditandakan dengan skor PISA di beberapa tahun terakhir. Mengapa? Sebenarnya ada beberapa masalah yang bisa di-highlight. Namun, tim kami berpendapat bahwa masalah utamanya adalah persepsi. Di zaman digital, bahan literasi sudah tidak lagi susah ditemukan. Dengan adanya e-book, ketersediaan buku untuk dibaca sangat luas. Tapi, di zaman digital ini, anak muda lebih tertarik dengan scrolling sosial media dan menjelajahi internet dibanding dengan duduk dan membaca buku. Mereka melihat internet sebagai sumber hiburan yang tidak ada habisnya, sedangkan buku dilihat sebagai media yang membosankan, bahkan jadul. Persepsi buruk terhadap literasi dan buku inilah yang menghambat kemajuan literasi anak-anak Indonesia. Dan sayangnya, karena kurangnya edukasi digital kepada anak-anak desa, masalah literasi ini menjadi lebih parah di area pedesaan. Jadi tim kami berkomitmen untuk membuat program yang membantu kemajuan literasi di wilayah pedesaan. Sebelum itu, kami harus mengetahui lebih dalam dengan tentang ciri-ciri ataupun kebiasaan anak-anak yang tinggal di desa. Kami Pak Jajat, tim kami mengenali beberapa ciri-ciri anak pedesaan. Yang pertama, mereka cenderung pragmatis. Artinya, mereka lebih tertarik dengan kegiatan yang memberikan hasil secara singkat daripada yang membutuhkan waktu yang panjang. Akibatnya, banyak anak-anak pedesaan yang memilih untuk langsung bekerja daripada melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut. Yang kedua, anak-anak pedesaan zaman sekarang cenderung lebih konsumtif. Gaya hidup generasi muda pedesaan zaman sekarang mengalami pergeseran dari generasi sebelumnya. Penggunaan media sosial dan internet sudah menjadi hal yang biasa di wilayah pedesaan. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh anak desa ini kami jadikan sebagai panduan dalam membuat proyek kami. Yang pertama, kami akan menghindari kegiatan yang berbentuk seminar, karena seminar merupakan komunikasi satu arah yang cenderung tidak efektif dengan pandangan pragmatis yang dimiliki oleh anak desa. Kebanyakan seminar gagal dalam menangkap perhatian anak-anak dan mengubah cara pandangnya. Daripada berusaha untuk mengubah pandangan pragmatis yang dimiliki oleh anak desa, kami lebih memilih untuk menggunakan pandangan tersebut untuk mendorong program kami. Yang kedua, karena gaya hidup anak-anak desa zaman sekarang sudah terintegrasi dengan internet, kami ingin memasukkan elemen yang memanfaatkan aspek teknologi komunikasi modern. Kami perlu mengendalikan arus teknologi dibanding melawannya.
kami ingin proyek kami berupa komunikasi dua arah, kami memutuskan untuk melakukan workshop. Workshop adalah suatu bentuk pembelajaran yang fokus pada interaksi langsung antara peserta dengan instruktur dan fasilitator. Dalam workshop, peserta aktif terlibat dalam kegiatan belajar yang praktis dan interaktif, seperti diskusi kelompok, latihan, studi kasus, dan simulasi. Kami merasa dengan karakteristik anak-anak desa, workshop sangat cocok menjadi media kami. Ditambah, karena kami ingin menambah aspek dari teknologi, kami memilih untuk membuat perpustakaan e-book sebagai sumber literasi yang bisa digunakan anak-anak desa setelah mengikuti workshop. Perpustakaan fisik yang berisi buku berbentuk fisik sudah tidak dibutuhkan lagi untuk menyediakan bahan literasi. Penggunaan e-book kami harap bisa juga mengubah kebiasaan anak-anak desa yang menggunakan gawai hanya untuk mengonsumsi hiburan. Program yang kami buat ini bertujuan untuk mengubah persepsi anak-anak desa. Literasi yang mereka kenal hanya berguna untuk belajar pelajaran sekolah seperti fisika dan kimia, ternyata juga bisa digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kami ingin mereka menganggap buku bagaikan alat untuk meningkatkan skill dan wawasan yang pada jangka panjang dapat meningkatkan kualitas hidup. Buku bukan hanya merupakan halaman yang berisi kata-kata membosankan, melainkan buku adalah senjata. Tempat yang kami pilih untuk melaksanakan program ini adalah Desa Cilembu. Alasan utama kami memilih desa ini karena kami berencana menjadikan Ubi Cilembu sebagai topik utama dari workshop kami. Mengapa? Karena tentunya semua anak-anak di Desa Cilembu sudah mengenal dengan produk pangan ini. Hal ini memberi kesan familiarity bagi anak-anak desa terhadap workshop kami. Hal ini membuat program kami terasa lebih relevan dengan lingkungan mereka. Maka dari itu, topik workshop kami adalah pengolahan ubi cilembu. Mungkin beberapa orang akan bertanya, mengapa program yang harusnya meningkatkan literasi malah tentang workshop mengolah ubi? Nah, menurut kami sendiri, kami merasa kebanyakan program literasi akhirnya itu akan gagal. Menurut kelompok kami, hal ini terjadi karena kebanyakan program yang berusaha untuk meningkatkan literasi itu sifatnya memaksa. Kami ingin membuat program yang sifat mengundang penasaran anak-anak desa agar mereka ingin membaca. Beginilah cara jalan workshop kami. Pertama, kami akan mengundang pemateri berjumlah 2 orang. Yang pertama ada ahli biologi dan yang kedua ada ahli dalam kewirausahaan ubi cilembu. Kedua, para hadirin workshop akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan kelompok itu berisi 5 orang. Dan ketiga, dalam bagian pertama workshop, pemateri ahli biologi memberi materi tentang biologi di balik ubi cilembu yang dilakukan bersamaan dengan membedah ubi. Selagi materi, pemateri memberi fakta-fakta unik yang jarang diketahui tentang ubi. Selama materi, pemateri juga menyisipkan bahan-bahan literasi yang berhubungan dengan materi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Setelah materi pertama selesai, pemateri kedua akan memberikan materi tentang kewirausahaan produk ubi cilembu yang dilakukan bersamaan dengan pengolahan ubi menjadi produk komersial untuk dikonsumsi. Pemateri diharapkan menceritakan dunia kewirausahaan dan juga menyisipkan sumber-sumber literasi yang berhubungan dengan kewirausahaan. Setelah pemateri kedua selesai, semua peserta diberikan pamflet. Pamflet ini berisi ringkasan materi yang baru dipresentasikan dan juga terdapat QR code yang berhubungan dengan perpustakaan e-book. Perpustakaan ini berisi bahan literasi yang disebut oleh pemateri ditambah dengan bahan-bahan literasi lain dari buku, artikel, karya ilmiah, dan lain-lain.
Sasaran workshop ini adalah anak-anak desa ataupun SMP yang berada di Desa Cilembu. Namun saat ini target kami adalah SMP 3 Pamulihan. Kelompok kami sadar bahwa masalah literasi merupakan masalah yang sudah bertumbuh lama dan telah berakar dalam kebiasaan warga. Masalah ini yang sudah ada berpuluhan tahun tidak bisa diselesaikan dalam satu acara workshop. Namun kami harap upaya kita dapat menjadi percikan yang dapat memulai penyembuhan dari masalah literasi di pedesaan dan juga di Indonesia. Saya Fikri Fala Muslih, perwakilan dari kelompok 8 dan kelas 33 di mata kuliah Pancasila. Izin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.